Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, butuh buku. Kali ini bicara tentang bukunya Mas Riza Al-Manfaluti, Sindrom Kursi Belakang. Buku baru ini, ya terbitan 2023, malah bulan Agustus 2023. Jadi masih di bulan yang sama dengan sekarang. Subjudulnya Resah dan Bahagia Itu Dipergilirkan. Menarik ya. Sindrom Kursi Belakang ini adalah salah satu buku yang ditulis Mas Riza Al-Manfaluti dari beberapa buku yang lain ya. Jadi Mas Riza udah nulis beberapa buku lain seperti kalau di sini Amalan Sederhana Pembuka Pintu Kemudahan. Ini kayaknya saya malah belum punya yang ini ya. Kalau yang dari Tanzania ke Tapak Tuan, ini saya ada ya, ini cerita tentang bagaimana pengalaman Mas Riza berlari. Kemudian Orang Miskin Jangan Mati di Kampung ini ada, tapi di rak buku saya belum tak ambil ya. Terus ada ini kumpulan puisi, ini seloki seloka di pinggir selokan, ini saja. Dan kita bisa menulis, ini cerita tentang kiat-kiat kepenulisan. Dan ini buku Sindrom Kursi Belakang. Riza Al-Manfaluti ini seorang yang teman saya di komunitas sastra Kementerian Keuangan. Jadi kita sama-sama di Kementerian Keuangan dan sama-sama suka sastra. Saya punya pengalaman, kalau kita tarik mundur, saya dulu pernah sekampus sama beliau dalam tahun yang sama, kita di satu tempat ya, di kampus di STAN. Pengalaman ingatan terakhir bersama beliau itu ya pas saya ikut satu acara lembaga dakwah kampus untuk semacam kajian yang kita harus menginap gitu, dan beliau panitia, saya masih peserta. Jadi saya dengan Mas Riza ini mungkin lebih tua saya, tapi kalau nuain Mas Riza karena beliau kayaknya ustadz banget. Sementara saya petakilan. Baiklah, Sindrom Kursi Belakang ini, buku ini ditulis dalam 3 etape. Cara membaginya itu namanya etape. Etape pertama itu kualifikasi, etape kedua itu mengukur lawan, dan etape ketiga itu berdamai dengan diri sendiri. Lalu diakhiri satu suplemen tulisan judulnya Ibu dari Segala Tsunami Bersemayam di Dadanya. Sebuah kisah nyata dari seorang bernama Nova Yanti yang ditulis ulang oleh Mas Riza dengan cara yang apik ya, tentang tsunami tentunya ya di Aceh. Nah, buku Sindrom Kursi Belakang ini adalah cerita tentang pengalaman Riza Al-Manfaluti selama berdinas di kota Tapak Tuan di Aceh. Sudah cukup lama ya, 2013-an. Namun yang saya tertarik sebenarnya ini semacam ini usulan mungkin buat Mas Riza ya. Atau mungkin sudah ya. Kalau berkolaborasi dengan Pemda setempat di Tapak Tuan, ini saya pikir ini menarik ya. Saya membayangkan kalau saya orang Tapak Tuan dan nemu buku begini, saya senang banget. Wah, ini bisa buat mengangkat kota Tapak Tuan dari sudut pandang seorang perantau yang di sana gitu, yang sedang berdinas di sana. Karena ini dari A sampai Z-nya Mas Riza saat di sana itu ditumpahkan di buku ini. Oke, kita pelan-pelan masuk ke bukunya Sindrom Kursi Belakang ini. Ya, etapa pertama kualifikasi. Etapa pertama kualifikasi ini Mas Riza justru mengutip ayat, sebenarnya ini ayat Al-Qur'annya. Hidup itu ujian untuk mengetahui siapa di antara kita yang lebih baik amalnya. Di kualifikasi kan. Ngomongin kualifikasi kan sebenarnya begitu kan. Kita itu di sebelah mana sih dari hamba-hamba Tuhan saat mendapatkan ujian ya. Kita itu ada di posisi yang mana sih gitu kan. Nah, di etapa pertama ini seperti biasa ya, ini butuh buku, bukan bedah buku secara detail dan akademis gitu. Ini hanya cerita tentang apa yang saya rasakan dan apa yang saya pikirkan setelah saya berinteraksi dengan satu buku. Dalam hal ini bukunya Mas Riza Al-Manfaluti ini. Nah, di etapa pertama ini kalau yang saya tangkap, ini justru gini ya, ada satu judul tulisannya di Riza Al-Manfaluti di etapa ini adalah seperti semacam pintu Doraemon, dan ini judul yang mewakili saya ketika membaca buku ini. Saya itu seperti masuk ke pintu Doraemon, diajak oleh Mas Riza Al-Manfaluti berpetualang ke Tapak Tuan
dan mengikuti perjalanannya beliau di Tapak Tuan, perjalanannya penulis di Tapak Tuan, namun dihubungkan dengan catatan sejarah atau kisah yang lain gitu dari belahan bumi atau belahan waktu yang lain gitu. Misalnya tentang kopi, itu menarik sekali dikutip sama Mas Rizal Faluti di sini. Yang saya langsung tak garis bawahi yang kopi ya, karena saya suka minum kopi dan kopi Aceh kan terkenal betul di sana ya. Jadi ada Jejak Johannes van de Bos, itu judulnya itu, dan isinya memang nggak nyangka sih. Pokoknya gini lah, buat teman-teman yang beli buku ini, judul di tulisannya itu seperti pemantik gitu. Jadi kita ngajak ke satu tempat dan saya berkali-kali membaca judul dan isinya itu kaget gitu. Ternyata tentang ini ya gitu. Di luar dugaan. Di yang tadi Jejak Johannes van de Bos itu ada satu alinea yang saya kasih catatan itu karena ngena banget bagi saya minum kopi ya. Jadi seperti ada bunyinya begini. Kini berpikirlah sejenak saat kita meminum kopi karena ada masa lalu yang mengikutinya. Di kopi itu, perjalanan kopi kan luar biasa ya, dari zaman penjajahan sampai sekarang. Wow, kita jadi ketika minum kopi ini, iya gitu. Jadi benar-benar ya tadi semacam pintu Doraemon, kita diajak berpetualang di sana. Ada lagi yang dahsyat, ini menurut saya dahsyat nih Mas Riza ya. Saya kaget karena judulnya unik ya. Judulnya itu Ternyata Dia Banci. Ini apa sih kok ngomongin banci di sini? Tapi ternyata isinya itu adalah latar belakang seorang Rizal Faluti menjadi menyukai buku. Menurut saya begitu saya nangkepnya ya di buku ini Ternyata Dia Banci ini. Karena di situ diceritakan buku-buku yang pernah dibaca Mas Riza karena latar belakang orang tua gitu ya, yang memang suka buku, dan ada beberapa cerpen di majalah-majalah itu yang dia masih ingat, yaitu Ternyata Dia Banci itu ya. Jadi justru ini kelihatannya sederhana gitu dari satu kisah cerpen lama gitu. Tapi kemudian dia mengulas tentang bagaimana dia akhirnya menyukai buku. Bahkan bagaimana kecintaan seorang ayah Mas Riza yang sangat suka buku, bahkan punya buku khusus yang tentang kebahagiaan hidup gitu ya, yang kalau Mas Riza membandingkannya dengan Latahzannya Aid Al-Qarni gitu ya. Tapi itu buku lamanya ayahnya, judulnya apa ini? Coba kita lihat ya. 47. Kayak ini perlu, dia ini hebatnya Mas Riza ini ya. Dia memantik-mantik kita, akhirnya saya jadi penasaran pengen nyari bukunya malah ya. Jadi bukunya itu judulnya Sampai Berwarna Kuning. Ditulis oleh Dale Carnegie, bernama Menghilangkan Cemas dan Memulai Hidup Baru. Nah, itu bukunya ayahnya yang konon malah akhirnya habis ya saat terbakar. Jadi kebakaran di tahun 2010. Sayang sekali ya. Tapi buku ini menginspirasi, menjadi buku panduan ayahnya untuk menjaga emosinya gitu. Ini kan menarik kan? Kita jadi ingin tahu jadi setelah kita ini tradisi baca yang turun-temurun dari keluarga Mas Riza. Dan ditulis di etapa pertama. Nah, menariknya buku kita ini, buku Sindrom Kursi Belakang ini, selain etapa, tadi kan dibagi dari etapa sampai 3 etapa ya. Nah, setiap etapa itu ada namanya pit stop gitu ya. Pit stop itu seperti ini nih. Nah, ini tuh kayak simpulan. Saya kalau ngeliatnya ini kayak simpulan masing-masing tulisan di depannya ya. Iya benar. Jadi di pit stop ini seperti kesimpulan gitu. Dan itu menarik sekali, ada beberapa poin-poin yang bisa menjadi lah. Terus dia ada bridgingnya gitu. Ada bridgingnya ke etapa berikutnya gitu. Di etapa berikutnya saya tidak mau sendirian. Saya mau mengajak Anda sebagai teman perjalanan. Kemudian masuk ke etapa kedua, yaitu mengukur lawan. Mengukur lawan ini juga menarik. Ini memang menurut saya ini salah satu kecakapan Mas Riza dalam memilih judul ya. Judul ini kan sebenarnya pemantik perhatian kita gitu. Jadi mengukur lawan, tapi ternyata penjelasan di bawahnya itu gini. Lagi-lagi ternyata lawan terberat itu bukan orang lain, adalah diri kita sendiri. Jadi ketika bicara mengukur lawan dan lawan terberat kita adalah diri kita sendiri, berarti bab ini adalah tentang mengukur diri sendiri. Betul kan? Menurut saya ini cara indah bertuturnya Mas Riza.
Di etape ini cerita tentang beberapa kayak pengalaman-pengalaman Mas Riza di Tapak Tuan. Tapi catatan saya justru malah di beberapa kalimat ya. Ya namanya juga putu buku ya, suka-suka si kutu ini melompat-lompat dari tulisan ke tulisan. Saya tuh malah ngasih catatan di saatnya kita kembali ke Tapak Tuan, mencumbui detailnya. Jadi ketika kan di etapa pertama itu kan cerita waktu dia pelantikan pertama berdinas di sana, suasana kebatinan saat dilantik, terus betapa dia akhirnya mulai hidup berjauhan dengan keluarga di Jakarta, di Bogor ya, di Bogor. Kemudian kalau di sini dia mulai ada saatnya kita kembali ke Tapak Tuan, mencumbui detailnya. Mulai menikmati Tapak Tuan. Kalau bahasanya bisa jadi ini karena mengukur lawan tadi ya. Saya nangkapnya malah begitu. Ada lagi satu penggalan kalimat yang ini saya catat juga karena menurut saya itu elok gitu ya. Di sini di Tapak Tuan ini negeri tempat matahari terbenam. Wow, saya suka itu. Jadi bagaimana cara mengisi waktunya Mas Riza di sana ya. Atau ada yang bagus banget tuh yang tentang kerinduan itu di bab mana ya? Oh itu bagus banget ya, bagaimana kerinduan dia bersandar ngelihat langit ya. Dan dia sekali lagi ya, ini mirip sama, kalau berbanding-bandingkan ya, ini juga agak mirip gaya-gayanya Gunawan Muhammad dalam catatan pinggir. Karena dia tiba-tiba kita diajak menambah wawasan pengetahuan gitu. Ketika ngomongin kerinduan, nanti ditarik ke langit. Ngomongin kopi, ditarik ke sejarah kopi. Ngomongin pelantikan, ditarik cara tentang satu keluarga di menterinya Harun Ar-Rasyid yang akhirnya dibantai oleh Raja Sultan karena dia ternyata berkorupsi misalnya. Kita diajak lompat-lompat gitu tentang latar belakang bagaimana pernah di satu zaman para koruptor itu sekeluarga dibantai. Seru ya. Kemudian etapa ketiga. Kita langsung ke etapa ketiga. Etapa ketiga itu berdamai dengan diri sendiri. Ini subjudulnya gini. Sambil menunggu waktu, kita namai saja etapa ini adalah titik kepasrahan. Sepasrah-pasrahnya. Mau apa lagi coba? Jadi seperti tadi kualifikasi, terus dia dilantik di Tapak Tuan, penempatan, terus di etapa berikutnya cerita tentang mulai bagaimana suasana di sana ya. Lawannya adalah lawan diri sendiri. Kemudian di etapa ketiga ini berdamai dengan diri sendiri. Oh ya udahlah, mau gimana lagi gitu. Disinilah ada tulisan dengan judul Sindrom Kursi Belakang. Terus terang, ketika saya baca judul buku ini Sindrom Kursi Belakang, saya tuh penasaran, ini cerita tentang apa sih? Sindrom, kenapa sindrom duduk di kursi belakang? Nah di etapa ketiga ini ada satu judulnya Sindrom Kursi Belakang. Dan ini juga di luar dugaan. Ternyata yang disebut Sindrom Kursi Belakang oleh Mas Rizal Anfaluti adalah ketika dia harus naik travel setiap pulang pergi ke Jawa itu. Travel ini cukup lama sehingga pemilihan kursi di posisi mana kita duduk di travel itu menjadi penting katanya gitu. Favoritnya di kursi depan samping supir atau di kursi belakangnya supir. Katanya itu paling nyaman. Nah pada suatu saat Mas Riza ini sempat kebagian di kursi paling belakang di samping barang. Dan di sebelahnya adalah seorang penumpang perempuan. Nah yang menarik itu adalah nan rupawan. Jadi ini benar-benar membuktikan Mas Riza ini seorang ustadz banget ya. Jadi justru yang membuat dia stres betul di sepanjang perjalanan adalah ketika dia duduk di kursi belakang di samping barang dan sebelahnya adalah seorang perempuan nan rupawan yang masih berjarak beberapa senti sebenarnya. Tapi itu membuat dia sesak nafas, jadi kayak trauma gitu. Aku merasakan, wow ini memang benar-benar orang baik ya Mas Riza ini. Di situ dan dia membridging di tulisan itu ke bagaimana terasa lepas bebannya itu justru ketika dia turun dari itu dan ketika dia tahu bahwa anaknya bisa menyebutkan huruf R. Itu nanti ke tulisan berikutnya huruf R. Ini juga menarik huruf R-nya. Huruf R ini karena kan saya kenal Mas Riza ya. Mas Riza ini seorang yang agak cedal gitu. Jadi
huruf R ini menjadi huruf yang cukup khusus buat Mas Riza ya. Dan ternyata ini mencemaskan beliau ketika Kinan anaknya, salah seorang anaknya yang dia ajarin sampai bisa mengatakan R gitu. Dan dia tuh bahagia saat anaknya bisa menyebut kata R. Saya punya pengalaman pribadi ya Mas Riza, ini nggak apa-apa lah sharing di sini. Ketika saya dalam satu acara, Mas Riza mau minjam laptop saya gitu, terus saya pinjamkan laptop saya, terus tiba-tiba nggak lama dikembalikan. Kenapa Mas? Anu ya Mas Putu, huruf R-nya nggak bisa ya. Aku astagfirullah, iya, jadi keypadnya laptop saya itu satu huruf nggak bisa dipencet tuh R, jadi justru R-nya nggak bisa. Jadi langsung R apa Z ya, saya lupa. Pokoknya ternyata itu sehubungan dengan namanya Mas Riza kan, jadinya nggak bisa. Ya R kayaknya. Ya ini kisah nggak ada hubungannya sama ini, tapi nyambung dengan pengalaman saya dengan penulis. Begitulah ya. Ini silakan teman-teman yang mumpung masih baru ini tahun 2023 ya, nanti bisa menghubungi penulisnya langsung. Kalau Mas Riza itu di medsosnya ada blognya juga, Riza Alman Faluti, ada link tree-nya juga, Riza Alman Faluti, digabung aja ya, hubungin sana atau di medsos yang lain. Selalu cukup aktif Mas Riza ya, menyuarakan isi pikirannya, dan menurut saya buku ini buku yang sangat kaya gitu. Jadi seperti bener, aku suka banget dengan judul yang di etapa pertama tadi sih, semacam pintu Doraemon. Jadi buku ini memang semacam pintu Doraemon buat kami pembacanya, karena kita diajak kemana-mana, nambah wawasan, dimatik untuk cerita tentang film apa, atau film ada nggak ya? Ada sih, cerita apa atau buku apa gitu, sehingga kita langsung googling. Saya beberapa kali itu berhenti untuk menggoogling ini apa sih ini maksudnya gitu, karena hal baru. Dan yang khusus mungkin bagi teman-teman yang di Tapak Tuan, tersanjunglah ada seorang Riza Alman Faluti yang menuliskan kisahnya di Tapak Tuan, dan saya pikir itu menarik. Atau Aceh dan sekitarnya lah ya cerita. Ya oke, dan diakhiri suplemen tentang tadi yang udah saya sampaikan di awal, tentang pengalamannya seorang Novayanti, temannya yang dipanggil Opa gitu ya. Seorang yang pernah mengalami saat kejadian tsunami. Itu kisah hidupnya. Mungkin itu. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.